Oke, tadi agak kita jeda. Kita mulai ya. Hari ini, sore ini kita kembali lagi dengan Tata Warna. Kita akan sharing-sharing santai. Kita akan belajar walaupun tanpa bayar tentang pengalaman-pengalaman dari owner-owner dari relasi Tata Warna. Oke. Jadi untuk sore hari ini kita akan sharing bersama Sam Aditya Mahendra. Siapakah beliau? Nanti kita akan sharing lebih banyak lagi. Ini suasananya sore-sore agak ramai karena dekat masjid, lagi ngaji. Ini lagi di rumah, tadi izin nggak masuk karena agak kembung. Oke, kita tunggu ya sebentar, nanti nunggu Mas Adit atau Sam Adit untuk bergabung. Oke, tadi sempat juga kita coba-coba untuk tes dulu karena sebelum-sebelumnya kita kena problem di jaringan, di sinyal sama di device. Jadi kemarin ada beberapa, ini udah ada yang ikut. Nah, ini udah ada Mas Adit. Oke, kita ajak coba ya. Halo, assalamualaikum Sam. Waalaikumsalam. Aduh, ini suaranya kedengeran nggak? Soalnya di luar lagi rame. Ini deket masjid, lagi ngaji. Dengar, aman. Aman lagi di mana nih Mas? Sam lagi di mana Sam? Di NTT aku. Woi, di NTT nih Bima ya? Bima. Di Sumba. Oh, Sumba besar. Sumba apa Sumbawa besar? Sumba itu bawahnya Flores. Oh, bawai. Hmm. Lagi jalan-jalan atau gimana ini? Gak, Sumba itu kan toh, usahanya istri. Oh, berkunjung. Ini sore-sore ini masih ini ya, masih tadi udah tak sounding sih ke grup-grup juga tadi di story. Ini masih pada sibuk kayaknya. Lagi Aman. Terus kalau usaha yang di Mbah Kopla ini gimana? Masih aman karena ditinggal ownernya ke NTT ini? Alhamdulillah aman Alhamdulillah, luar biasa ya. Masih bisa dipantau lewat HP ya? Alhamdulillah, laporan keuangan, terus operasional, wis aman. Oh, ini kok takutnya nanti malah nyelentang gitu kan. Wah, bosku nggak ada kayak gitu. Oke. Insya Allah aman. Oke, sama Dit, kita mumpung nih masih berdua aja, kita tanya-tanya yo, sharing-sharing dulu. Gimana sama Dit ini sebenarnya aslinya mana? Aku itu kelahiran Nganjuk. Terus nikah Nganjuk. oleh orang Sawo Jajar. Iya. Sawo Jajar. Dapat orang Sawo Jajar malah. Oh, tak kira sama yang asli Malang. Istri. Yo kenal di kampus itu loh. Kampus mana dulu? Iku Brawijaya. Woi, universitas mahal. Jurusannya apa, Pak? Jurusannya apa, Sam? Aku biyen pertanian, sosial ekonomi. Sosial ekonomi pertanian. Berarti agribisnis. Iya. Agribisnis. Lah kok sama kita ya? Ternyata kita sama agribisnis. Iya. Iyalah. Aku agribisnis. UB juga? Enggak, UMM. UMM. Tahun berapa, Mas? Aku ngisore Mas Faisal, aku 2006. Wah, senior berarti. Wah, saya jauh sekali harus belajar sama ya nih. Saya 2015. Saya 2006 masih ini. 2006 masih SD aku. SMP. Iya, baru masuk SMP. Oh, berarti kita masih 6 ya, Mas. Apa rahasia awet 6?
Apa ya? Gak. Untuk Nah, kayak ini ono rahasia resep iki tapi nggak mau dikasih tahu nanti semuanya jadi ikut lebih mudah nanti. Oke, dulu Oke ceritanya saingan nih. gimana Mas? Dulu ceritanya gimana sih kok akhirnya bisa punya Mbah Kopla ini gimana perjalanannya dulu? Oh, dulu aku kan resign. Kenapa? Aku lulus 2010 ya. Waktu 2010 tahun dari berapa? Brawijaya, Hmm? 2010. Terus habis itu kerja. Hmm. Kerja di Kerja terakhir aku di BRI. BRI Ndek, BRI Nganjuk. Penempatan Nganjuk. Hmm. Balik lagi ke tempat asal ya, ke Nganjuk lagi ya. Iya. Hmm. Jadi apa Terus waktu itu? resign 2014. Iku aku account officer. Officer yang ngadep di ini. Oh, bukan customer service-nya ya, bukan. Bukan, penganalisa kredit, Hmm. Padahal kan kredit makro. pertanian ya. Pertanian masukin nang bank. Iya. Aduh. Sama cocok, Iya. aku gak cocok masuk bank, kak langsung gak terima biasanya. Kurang ganteng ya. Lah ya padha. Awakmu nek kurup ganteng, Dit. Lek guru, makanya aku kudu diet lagi, kudu diet lagi. Jadi habis dari BRI, resign tahun Hah? 2014. Resignnya. Halo? Halo? Masih Siap, tersambung? siap, siap. Tersambung. Jadi resignnya 2000. 2014 aku resign dari BRI. Nah, 2014 resign. Akhirnya gimana waktu itu? Udah ada tabungan Usaha. atau gimana? Usahanya gimana? Usaha apa waktu Ya pertama kali? tabungan. Iku loh, aku goro-goro film tahu ngerti Top Secret. Top Oh, Itipat sing tau kena ya, ya. ya. Thailand, Top Secret Billionaire. Ya. Iya. Rumput Ya laut, rumput dari laut. dari film iku tak bandingna karo pekerjaanku ta. Hmm. Kok kok ngene ya kesel aku di sini sampai umur berapa aku bekerja ya kan toh. Padahal aku pengen pensiun itu usia 45. Sudah santai 45 tahun ya. Pengen nih terus Terus pengen sistem yang berjalan. hmm. Oh, no. Akhirnya gimana waktu Akhirnya itu 2014 Hmm. resign. Karena ingin meniru dari top ya kan. Iya. Apa langsung Tapi ya gak apa semulus juga- iku. Apa yang pertama dilakukan sama topnya orang Nganjuk ini? 2014 itu aku langsung jualan kacang tak rebranding itu loh. Rebranding. Mm-mm. Apa kacangnya yang pertama kayak sama diikuti sama top itu juga kacang digoreng pakai pasir itu? Bukan, kacang ini kacang Indonesia lah. Kacang Indonesia. Jadi dikemas Iya. gitu atau kayak gimana dulu waktu itu kacangnya? Betul. Tak kemas sing sederhana banget. Kulak di pasar besar itu pasti gelondongan roll-rollan itu loh, Is. Tak potongi. Nah, Mm-mm. loh, kacang Terus tak dipotong. kerjakan Kacang berdua. Bukan. Itu nih apa plastiknya tak potongi. Oh, kayak yang dijual 2000-an. Ya, pertama 2000-an kok bat ini sithik. Akhirnya tak gede no. Hmm. Iya. Terus kok koyo payu yo. Hmm. Sangat bernafsu. Akhirnya Tak drop kabeh kan sistemnya titip ta, Is. Konsinyasi. konsilasi. Heeh. Gak payu Is, balik sak setengah pickup. Setengah pickup. Waduh, duh. Iya. Itu kan kacang kulit ya? Kacang kulit atau kacang? Bukan, kacang goreng. Kacang goreng sing koyo kacang Bangkok sing besar-besar iku lho, Is. Oh, iya. Kayak kacang telur gitu? Betul. Gawene gawene merek iku dek gone Akeno, tau ngerti ya? Akeno.
Heeh. Kayak pernah denger, aku pernah denger Akeno. Terus akhirnya gimana Ala itu waktu itu? Akeno. Ya wis, akhirnya setengah pickup balik setiap malam tak sebar di gone pasar besar. Kan banyak orang-orang sing tidur di pinggir jalan toh. Oh, berarti langsung Seminggu wis disodakokan. mereka mangan kacang terus. Disodakokan. Setengah pickup berarti berapa Iya. kilo itu? Berapa kintal? Iku yo meh sekitar 1 kintal lebih lah. Satu Insya Allah kintal. sakmono. Lupa aku Berarti kali. Mm. orang-orang apa namanya orang-orang pasar besar nggak jerawatan habis itu makan kacang terus gitu. Semoga aman lah. Nah, kan ini udah ada perjalanan ternyata nggak langsung Mbah Kopla, ternyata jual kacang dulu. Dan setelah itu kapok atau gimana, Mak? Ya Waktu itu kapok wis atau kadung gimana? kalah isin yo is. Heeh. Akhirnya gimana? Akhirnya yo buat bisnis lagi. Mm-mm. Sing kedua iku namanya tahu petis Malang, tapi tak bawa ke Nganjuk. Hmm. Biasa kayak Tahu bakso ngerti Arema tahu gitu ya? petis? Iya, tahu petis biasa nih arek-arek iku lho. Hah? Tahu Sing digoreng disuwek kayak tengahe petis. kayak petis iku. Heeh. Oh iya, 500-an biasanya. Heeh. Hmm. Iku tak Dan gawe gerobak-gerobak tak bawa ke Nganjuk. hmm. Berapa gerobak? Satu gerobak? Ya terakhir 4 gerobak di Nganjuk. Hmm. Dapat gerobak. Hmm. Nganjuknya mana sih, Mas? Jalan Nganjuk kota? setahun. Nganjuk kota Kota, atau kota, bukan kota. Kertosononya ya? Bukan. Hmm. Dan itu gimana ceritanya dulu? Ya wis, tahun Hmm. naik cuma iku aku berhentinya bukan karena bangkrut, cuma karena menikah. Oh, jadi Mm. kemarin itu selama kacang sama tahu masih bujang. Ya sing kacangnya mandek, tahunnya berhenti Jalan. juga karena menikah. Oh, kok malah berhenti kenapa? Apa istri tidak meridhoi atau bagaimana? Nggak, saat itu kan dilihat kok hasilnya kurang besar gitu loh. Hmm. Papa mertua ngomongi, wes coba kamu ke Sumbai Heeh. gitu. Akhirnya awal mula belajar bisnis itu Hmm. di Sumba iki, sing rodok tenanan. Apa itu waktu di Sumba itu? Di Sumba kan istriku Cina toh, Is. Oh iya ta? Tacik Mm-mm. berarti, tacik. Iya, Mimi. Lah, di Sumba iku ternyata kemampuan bisnis iku ku sing tak pikire wis ada, Hmm. ternyata di Sumba iku sama sekali aku nggak iso baca peluang. Hmm. Baca Sing peluang. malah bisa iku istriku. Hmm. Yang tahu peluangnya Mm-mm. malah istri. Mm-mm. Nah, di Sing Sumba itu malah apa waktu itu? tahu istriku. Di Sumba itu apa waktu itu? Kita buka toko baju pertama. Hmm. Distro Jadi atau aku baju apa? setahun melok istriku, Hmm. Bajunya apa, Mas? diajari Baju cara dagang. baju apa itu? Baju umum, umum ya, Oh, ya jaket, dewasa, kemeja gitu. mm-mm, Anak-anak juga ada. tuh, anak-anak. Gi- Gimana belajarnya waktu itu sama istri? Ya nek sing ngajari istri kan yo Sungkan. Kalau iya, jadi cara apa waktu itu? ngladeni orangnya gimana gitu. Hmm. Baca Ya. pasarnya gimana kayak gitu. Akhirnya mau nggak mau baca lagi Hmm. buku-buku kuliah itu, Is. Buku-buku kuliah Perilaku agribisnis. konsumen gitu-gitu. Hmm. Mm-mm. Dan itu Makanya aku seneng ya ketemu awakmu iki iso sharing ini. bukunya apa, Mas? Bukunya apa, Sam? Waktu itu, Sam. Bukunya apa, Sam? Iku perilaku konsumen, karangane sopo lupa aku. Hmm. Sing ngene Dan marketing mix barang iku lho, Is. oh, ya 4P ya. iku lho. Heeh. 4P, ha. Jadi waktu itu gimana? Dari yang dibaca itu seman Heeh. praktekan atau bagaimana? Ya dipraktekkan sedikit-sedikit. Hmm. Dan Saat akhirnya apa? iku yo susah ya soalnya
apa ya, informasi ini kan sedikit toh, Is. Mhm. Apalagi daerah baru. Mhm. Masa aku harus Nah, ngedomni brosur satu rumah kan enggak. nah, mhm. Akhirnya mau nggak mau dengan internet yang terbatas aku belajar marketing online ala kadarnya. Hmm, Ya bangun Facebook, mhm. mm, Di tak Sumba kan eti manual. bahasanya kan juga bahasa baru kan ya, bukan Jawa gitu kan. Betul. Dan itu gimana adaptasi nih waktu itu di Sumba itu? Kita cuma pakai logatnya aja. Jadi Oh, yo meh kok bahasa Indonesia. Hmm, tapi Tahu logatnya. ngerti iklan Aqua, Ah, si Jepang itu. sing sumber sumber air sudekat kakak. Oh, gitu. Iku daerahku iku. Oh, jadi gitu logatnya. Iya. Pakai logatnya. Dan akhirnya kok bisa Mbah Koplaknya di Nganjuk. Waktu itu gimana? Nah ini Apa? dari Sumba iku Mm-mm. aku merasa iki daerah kok lambat ya berkembangnya Mhm. dengan kemampuanku sing pas-pasan gitu. Mhm. Akhirnya saat itu kelahiran anakku sing pertama, Mhm. kita balik Jawa kan. Balik ke Jawa, balik ke Nganjuk lagi. Mm-mm. Terus ketemu sama temenku Mhm. sing isa masak, Hmm. namanya Arif. Terus diajak gawe resto, ayo rek, gawe resto. Hmm. Modal piro tak hitung-hitung. Ya, Iku butuhnya sekitar ya 250 sampai 300 juta tuh. dari bangun Waduh, resto lagi nih. duit sopo kan. Akhirnya gimana? Akhirnya ketemu lagi teman satunya Mhm. sing punya kafe. Hmm. Nah, kafe Nganjuk. ini iku ternyata bangkrut. Akhirnya. Gitu. Akhirnya aku kan saat itu ngikuti kayak seminar-seminar apa kok online gitu loh, sing kayak Hmm. apa ya, artikel-artikel bisnis gitu loh. Oh ya, artikel-artikel ya. Mm-mm. Dia bilang kamu IBF namanya, nek pernah tahu. BF. IIBF, duduk BF. Bahaya. Apa itu IBF? Institut Bisnis apa? Ya apa? IBF itu apa kepanjangan? Indonesia Islamic Business Forum. Oh, belum pernah dengar. Mm-mm. Nah, itu gimana Nah, waktu itu? aku ngikuti itu ta. Di situ ada materi yang namanya use people asset. Use people asset. Apa itu, Mas? Mm-mm. Jadi menggunakan aset orang lain untuk berbisnis. Hmm. Jadi Kasarannya kayak akhirnya, investor tempat lah. mm, berarti kafe ini itu, Mm-mm. kafe ini semuanya Mm-mm. gunakan dong gitu. Cafe kita turn around, jadi kita ambil alih, kita ganti produk, kita kasih manajemen gitu. Akhirnya gimana? Gitu. Mbah Kopla ini Jadilah Mbah dijadikan, Kopla. kenapa kok Mbah Kopla? Kenapa namanya kok Mbah terus kok Kopla? Nah, kenapa itu? Oh iya. Mbah Kopla itu dulu sebelum jadi nama kan kita menentukan segmentasi ini dulu siapa, Mm-mm. terus targetnya konsumen siapa, Betul. terus Targeting. posisi brand ini di mana kan kayak gitu. Mhm. Terus temanku yang satu niki rada nyelolek is. Nyelolek. Oh, rada aneh Iya, gitu. rada aneh. Terus Heeh. ya apa rek jenenge sapa ki? Wis Mbah Koplak ngono. Terus Akhirnya ongko dari 88. hmm, Ongko 88 itu. 88 ku tahun lahirku ae soalnya Hmm, tahun lahir ya. Padahal ben namanya penak Mbah Koplak, ngeleng-ngeleng. Mbah Koplaknya temene tapi tanggal lahirnya sampean. Iya. Hmm. Jadi sik semburat ngono is, Hmm. Awalnya tanpa gimana? arah gitu. Waktu itu segmentasinya Ya, siapa, Bu. Mas? Segmentasi pasarnya Saat siapa? itu kan kita nggak ngerti loh is. Mhm. KB disasar is.
Dibedili kabeh. Iya, jadi ngawur gitu. Mhm. Berhubung iki beruntungku itu ayam geprek itu di Nganjuk kita yang pertama. Mhm. Jadi kita numpang di happeningnya ayam geprek. Ayam geprek paling laris. Akhirnya rame. Hmm. 1 tahun itu sebelum ketemu sama Faisal ketika pembukaan Laziza di Kertosono, Hmm. Oh, aku tuh sempat gak ngerti ketemu. melakukan iki ketemu. Hmm. Melakukan ini ndi aku gak ngerti, sumpah. Langsung kayak Tapi bingung ya, ketemu kompetitor langsung ya, Laziza ya. mm-mm. Terus ketemu sama Faisalku sering nyelemong, Lis. Nah, Ngomongnya gini saat itu, saya iling sampai sakit dan aku tak praktekno. gimana waktu itu? Sama Faisal itu mendingin nih. Lah, ketika kamu mencari konsumen baru terus, Hmm? lah kesel rek awakmu kayak gitu. Iya. Iya, saya kesel aja nih. Gue kesel. Mari oleh metu kayak tandon bocor ya, Mas. Iya, betul. Nah, iki omongane Sam Faisal iki makanya aku seneng karo beliau aku ngikuti terus iku Hmm? omongane work tenan, bekerja loh. Hmm. Hmm. Simple sih. Mek ngene tok omongane. Ibaratnya marketing itu pemburu, Hmm. ya toh? Iya Marketing betul. memburu hewan buruan ke, Hmm. dibawa ke kandang. Hmm. Lah ning kandang itu ora terus digoreng. Ya, Mari kono tapi entek. itu ya, tapi itu diternak, dikelola dengan baik. Ben saya akeh, suwe-suwe pemburu ini nggak usah berburu. Hmm. Lebih Kayak hemat, gitu. lebih Betul. hemat di tenaga, hemat di pikiran. Kalaupun kenalan kan kenalan orang baru terus juga kadang sampai bosen ya kan. Betul. Bener. Ini Pokoknya Tata Warna is paling top lah pokoknya. ini juga sempat menjadi dosa terbesar kita sih sebagai tata warna, Pak. Ini juga kita Masa lakukan saya soalnya. sampai loh saya ngomong. Loh, ini kita juga karena kita evaluasi, Mas. Di tata warna itu kita juga Oh, evaluasi. Jadi kita kan klien kayak setiap bulan tuh kayak nggak ada klien gitu nggak ada. Mesti selalu ada klien. Tapi gitu masuk keluar masuk itu suspend sama seperti itu. Akhirnya kita perlu ada berbenah. Jadi itu. Dan saya dijadikan pemburu nih waktu itu. Akhirnya jadi oh. pemburu. Padahal waktu itu kontrak pertama saya jadi peternak. Saya malah jadi Oh, pemburu. iya. Oke. Tapi memang efektif banget loh, Is. Hmm. Dan Ketika aplikasinya gimana? kita beternak itu. Hmm. Gimana waktu Seman mengaplikasikan? Karena pengen denger juga kalau di kuliner bagaimana gitu. Itu kan sebelum ketemu Form Faisal yang kemarin, aku cuma logika ya. Iya. Ini Jadi, ada ini ada kok akeh tokek jadi suaranya tokek banyak. Ternak tokek gue. Gimana Mas? Gimana? Waktu jadi itu cuma nganu Is, memunculkan karakter imajinatifnya Mbah Kopla sebagai apa ya, mbah-mbah sing mengayomi putune. Hmm. Mm. Jadi kan kita tagline dolan maem neng omahe mbahe. Hmm. Dan Karepe kita mengumpulkan orang-orang sing pengen main, makan di rumah kakeknya. nah, akhirnya kan cocok akhirnya sama Mbah Koplak ya Mbah, nah Mbah. Yo, Kalau sebelumnya Mbah betul. pun juga disasar ya. Kalau sebelum ketemu Pak Faisal, apakah Mbah Iya, juga disasar? akhirnya Nah, akhirnya gimana Mas? terus habis itu Ki, denger ya aku ya? Dengar banget. Jelas sih, Jelas ya? jelas. Betul. Jadi kita bahasane seperti kita gunakan kayak mbah-mbah sing bicara sama putune kayak gitu. Akhirnya ada kedekatan emosional di putu-putune. Hmm. Yes, Akhirnya? gitu terus kita lakukan. Cuma
cuma gak terarah, kurang terarah saat itu. Masih belum terarah. Mm-mm. Jadi omset itu ya mek segitu-segitu, apa mudahnya omset tuh ongel banget sih. Hmm. Akhirnya untuk yang sekarang Ya sistemnya qadarullah sekarang. 2 bulan kemarin ya gak salah ketemu sama Faisal di Nganjuk. Hmm. Oh pas jalan ke Pak Ezard kalau nggak salah ya. Betul, pas jalan dek Pak Isat. Saat itu aku sih rapid test arep budalik Sumba toh. Mhm. Mm-mm. Dan gimana Dan saat isinya itu, waktu itu? lah itu ono Sam Cakra juga kan saat itu. Oh ikut. Yang punya taman Iya, finish. pas itu loh, dek counter fan apa itu sing piknik numpak mobil itu loh. Oh iya, ikut ke Magetan kalau nggak salah juga ya kan. Jalan-jalan. Mungkin. Ya ya ya. Yang waktu itu Mm-mm. liburnya panjang waktu itu. Kini tata warna ditinggal. Mm-mm. Terus Sam Faisali bilang gini, 3 generator marketing itu loh. Produk ya kan, produk. Oh bukan bukan. Yang menarik. Ya, sing dibahas kemarin di Laparpreneur itu, nek Oh gak iya tuku benar. bukunya juga. Oh wes pesen durung. Wes pesen nggak? Iya. Wes pesen nggak? Lah iku aku bingung caranya pesen piye. Nang aku ya, nang aku tahu. Iso nang aku. Oh iya, kok tak WA ya. Oh iya, sama oh iya. Aku udah dapat Temenan. file. Iku iku pas sawangar iku. Mhm. Jadi sebelum 3 generator marketing memilih konsumen Mhm. itu, terus yang beli banyak, beli sering, terus sering ajak-ajak, Heeh. terus habis itu dirawat, Mhm. berbeda perlakuan kan dari 3 karakter konsumen itu. Mhm. Habis itu mendelait konsumen, mengejutkan konsumen. Mengejutkan. Aku lagi telu iki tok tak lakoni es. Akhirnya Awakmu percaya apa? gak percaya ya? Munda es. Oh, no Munda. 40% munda Iya, Oke yo. akeh. Apa meneh corona kan? Aduh, ya Allah ya Rob. Padahal corona loh, ini pandemi loh iki. Iya. Iku Burung Mbah demone Koplak lho. delok iku takok dhewe. Mana Mbah Koplak? Mbah Koplak, Mbah Koplak. Tolong dijawab Mbah Koplak, bagaimana keadaan keuangan? Mbah Koplak. Kita baru menjalankan 3 itu. Hmm. Ya alhamdulillah jalan sih. Kita Dan pilah-pilah lebih efisien untuk biaya marketing. kalau sebelumnya gimana Mas? Sebelumnya ya itu promo-promo gitu atau bagaimana? Iya, promo terus kita menghabiskan dana untuk hal-hal sih nggak penting. Jadi ketika aku butuh WA ya, Hmm. kita sih anakku. Loh, ini harusnya aneh sampean muncul Mas, soalnya muncul di poster lho. Iya, ini Joko Toko kan. Aneh sampean kok Iya, Joko Toko, ngawur. iya. Lumayan akhirnya naik juga. Makanya Oke, luar Laparpreneur biasa. kita wajib dimiliki itu, temenan untuk bisnis kuliner itu. Hmm. Terus apakah Laparpreneur ini juga sampean akhirnya sampean aplikasikan ke bisnisnya istri? Bisnis istri masih belum bisa. Soalnya kenapa? Kita sistem keuangan dan kepemimpinan kita pisah. Hmm. Soalnya nggak mungkin ada 2 leader di dalam satu perusahaan. Hmm. Tapi mungkin sharing ya habis ini mungkin sharing aja ke leader utama gitu ya tentang Iya, teknis ini. mungkin iya mungkin. Aku Oke. kayak sidang skripsi ngono es, nek karo bojoku. Lah kok serem ngono? Aku gak wani sidang Aduh, skripsi aku. bojoku iku apa ya? Detil. Cina totok ngono lho, kaya lulusan Waing to. Tekoke krowitis banget. Lah aku iki lho, opo ya? Butiran debu apa yang ngomong ya? Kok tidak salah? Ngapunten Bu dosen. Eh, jadi seperti itu ya, masih karena harus ada contoh dulu mungkin biasanya. Kalau Betul. harus ada contoh, makanya saya ngasih contoh di Mbah Koplak ini.
Terus ini kan di Laparpreneur biasanya juga ada target Mas ya. Target di pertama kan Mm-mm. biasanya kita yang kemarin kita ngobrol sama Mas Nicholas Rian itu kan ada Ya, target. aku mm-mm. Ada target vertikal dan horizontal, dan kalau vertikal kayaknya tadi udah ada data sampai 40% kenaikan yang Mm-mm. di ini. Apakah ada juga ada target horizontal Mas kalau untuk Mbah Kopla ini? Nambah outlet Horizontal itu mungkin yang penambahan outlet database itu ya. bisa ada apa penambahan outlet Mas, Oh iya, penambahan ekspansi. outlet ya habis ini insya Allah lah. Nah, itu gimana sebenarnya Mm-mm. kalau ini kan habis ini cerita-cerita kemarin Mm-mm. kayaknya ada lagi riset. Nah, mungkin seperti apa sih Mas riset itu? Apa yang di riset gitu? Bahasamu. Bahasa lunyu Mas, marketing Mas gini. Iya, kita riset juga ya. Alhamdulillah ketemu sama Faisal ono beberapa sing kita akhirnya kita tahu kita harus sing riset kemana, siapa yang kita riset. Akhirnya nek kayak di Facebook itu kayak look like gitu. Ya tahu ya Look ono. like, oh iya iya iya, Ah, iklan biasanya kan iklan look like iya. sopo. Oh, pinter Ketokane kan. kaya sopo. Ya aku belajar akeh saka Pak Faisal. Lah ora karo dipisui aku ya gak iso Iya. pinter-pinter kayak ngene iki Mas. Ya aku kan dipisui makanya. Iso. Itu dulu sih Sreni. Iya. Jadi data konsumen yang tadi yang kita pemilihan konsumen yang beli sering, beli banyak, sering aja-aja itu modelnya kayak apa sih? Jadi kita pelajari sosial medianya, terus temen WA, terus kayak gitu-gitu. Akhirnya kita bisa nge-track tuh salah satunya pasti ada temanku sing di kota yang kita mau tuju. Terus kita cari karakter sing teman-teman di sosial media sing seperti itu gitu. Dan akhirnya didapat. Ya, akhirnya kita dapat, kita tanya-tanya, kita mulai buat sosmednya kan, mulai berinteraksi, mulai intinya tekok-tekok lah, tekok-tekok terus tim marketingku datang ke lokasi yang mau kita ekspansi. Ya biasalah ngitung traffic account, terus kepadatan resto di mana sing sentra kuliner kayak gitu-gitu. Oh, malah nyarinya di sentra Mas ya. Mm-mm. Berarti yang malah nyari yang banyak kompetitor sebenarnya. Ya, kita mainnya di daerah tingkat 2, kabupaten tingkat 2, bukan koyo Malang sing kota madya. Mhm. Jadi ya iki sik Iki gagasan se utawa belum jadi teori ya. Cuma eh, kira-kira ya, kira-kira nek sistem daerah tingkat 2 kak sing diomong nih Mas siapa kemarin sing baru Mas sharing Rian. malam minggu kemarin? Mas Oh, sing malam minggu Bang Jabran. Bang Jabran kan bilang kalau Hmm. ono satu outletku sing jauh dari pemukiman malah laku, sing dekat dari pemukiman malah kurang laku. Ya, Betul betul. ya, Di Markam Kebab kemarin. betul. Nah, setiap daerah, setiap itu berbeda, anu nih, budaya nih, kebiasaan itu akan berbeda. Makanya kita lihat dari sing sentra kuliner seperti apa. Habis itu kita ring-ring itu loh. 3 kilometer kayak apa, terus keluar lagi 6 kilometer, 9 kilometer kayak gitu. Oh, radiusnya Hmm, secara radius. radiusnya. Neng Bang kan kayak gitu tuh, nek kita penetrasi 3 kilometer, 6 kilometer, 9 kilometer. Ya, melok-melok aja. Ilmunya Kono kan Bang wis malah riset. nih. Oh, caranya gitu. Aku baru tahu, Mas. Ternyata gitu caranya. Oh, iki kan perlu, iki sharing iki makanya. Oh, ilmunya BRI Ah, begitu. makanya kan unit BRI kan di dekat pasar pasti. Hmm. Karena Mm-mm. melihat peluangnya ada di situ ya. Karena ada Karakter satu yang konsumen sukses. mereka, sing mereka bidik, target market mereka ada di situ. Pasar-pasar Mm-mm. mesti ada teras BRI. Mm-mm. Ini Betul, sampai langsung ada teras. ini langsung bocoran dari mantan Fred. BRI. Oke Mas, ini mungkin coba mau mengulik sedikit tentang yang tiga tadi yang kata Samen menarik, kemudian merawat dan mengejutkan tadi.
Kita lebih ke situ Mm. aja. Kita biar nggak terlalu banyak nyeplit materi. Waktu itu menarik konsumen yang seperti apa Mbah Kopla ini? Untuk menarik konsumen, Mhm. Cara itu menariknya. kita, oh cara menariknya. Dan siapa konsumennya? Dulu kita gini, melihat produknya kita. Kita Mhm. kan jualan ayam. Mhm. Ada ayam kampung, ayam potong, sama ayam crispy. Mhm. Dari 3 varian ayam itu ya kita udah tahu siapa target market kita kan, kayak gitu. Mhm. Nah, saya ayam kampung jelas lah usia berapa? Usia 45 ke atas. Ya sing seneng Ya, sehat-sehat. ya. Terus yang ayam potong siapa? Ya awak dhewe ngene iki. Wis rada kebut ya. Terus yang ayam crispy kan biasanya anak-anak tuh. Hmm. Ya kita promo-promo di situ. Jadi menyesuaikan ya Nah, promonya. betul. Dari situ kita identifikasi siapa yang beli sering, siapa yang beli banyak, siapa yang sering aja-aja. Itu Mm. saat semuanya jelas beda kan, berarti ada sekitar 3 konsumen berarti. Betul, 3 jenis konsumen. Mm. Dan Tapi kan apa gini bener kewoco tak akhirnya. apa nih? Dengan kriteria tadi kan kita akhirnya bisa membaca kan ya akhirnya. Hmm. Karena nyebut nama kan Mas ya. Betul. Dan dari situ, kalau untuk yang menarik konsumen yang sulit, kalau mungkin crispy kan anak-anak masih banyak bisa lewat media. Terus juga umuran kita kan juga masih sama media. Waktu itu cara menarik yang ayam kampung gimana? Ayam kampungku jelas, bapak-bapak, ibu-ibu kan. Hmm. Kita memanfaatkan jaringan. Kita Jaringan kirim apa ke itu? kantor-kantor. Oh, Mm. heeh. Ya itu koyo carane Mas Faisal ketika di Laziza. Mas Faisal pernah cerita itu. Hmm. Sing pemburu iku mau. Marketingnya? Dia masuk kantor-kantor menawarkan produk. Jadi koyo dibawa no iki loh contoh produkku. Hmm. Seperti Kayak itu. testimoni. Betul. Terus akhirnya dari situ dari 10 lah misalkan ono 2 sing nyantol. Dari 2 iki sing kita openi. Jadi buruan tadi yang diopeni di ternak itu akhirnya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi nggak maksa ya. Kayak misalkan kita kan udah nyebar ke 10, ternyata hanya 2. Dan ke 8 lainnya kalau nggak masuk nggak masalah mas. Kita simpen nomornya. Kita kasih tapi kita minta nomor WA. Jadi tetap disimpan. Mm-mm. Tempat disimpan. Dan balik lagi Mbah Koplak tadi kan kayak mbah-mbah sing iso ngobrol karo putune kan. Hmm. Akhirnya cuma kita ngobrol-ngobrol biasa aja di WA. Jadi ngobrol alam mbah-mbah malahan ya. Mm-mm. Mbah ke mbah Ya yang gitu. lain. Akhirnya betul. Akhirnya ada kedekatan emosional. Hmm. Mau nggak mau nih dekat emosionalnya dia akan datang ke warung. Dan akhirnya itu sangat works banget ya, kerja banget ya, bekerja banget. Iya. Ya alhamdulillah sampai sekarang kayak gitu. Berarti caranya langsung offline ya, bukan secara online kalau untuk yang segmentasi 45 ke atas. Ya soalnya pengguna 45 ke atas saat itu kan masih belum apa ya Is. Kalau di Nganjuk kan belum banyak. Paling WA mentok ya kan. Gak mau yang Betul. ribet-ribet. WA. Jadi sing udah agak canggih baru Facebook mungkin Mas ya. Betul, Nah, betul Facebook. oke. Tadi kan udah tahu nih cara menarik dan terutama yang 45 ke atas. Kemudian merawat nih Mas. Nah, kan kalau mungkin bisa dengan media kalau untuk menarik yang ayam biasa tadi sama ayam crispy, itu kan bisa dengan media. Nah, kalau ngerawat dengan media bagaimana Mas? Ngerawat yang tadi konsumen-konsumen tadi. Ya kita merawatnya lebih ke privat sih Is. Mhm. Jadi ke WA. Jadi kita mengarahkannya ke WA semua. WACS Untuk Mas ya. sosial WACS. Jadi sosial media itu untuk
pemberitaan aja, pemberitaan terus ngobrol-ngobrol, pepesan kosong kayak gitu-gitu. Ada giveaway juga mungkin? Apa juga? Giveaway ada Hmm. ya untuk mendelight itu tadi, hadiah-hadiah, Oh, berarti berupa hadiah delight apa langsung. kejutan Mas ya kalau untuk apa namanya? Betul. Hmm. Wih, Sama ini kita dia kasih sertifikat es. buat sertifikat apa Mas? Ya aneh ya. Lah ya, ini kan unik saya belum pernah kepikiran. Kita lagi Jadi gini, magang kasih sertifikat. mm-mm. Eh, Ketika awakmu gini, model mikirku kemarin ketika kamu dapat sertifikat atau pengakuan Rois adalah juara pertama gitu kan, ono kebanggaan gitu ya. betul betul. Ah. Ya, itu tak balik. Akhirnya konsumen Hmm? putu paling sregep kayak gitu. Oh, Ya, yang ngasih mbah-mbah juga apa enggak Mas? Apa sampean sendiri? ya arek-arek supervisor ya. Oh, supervisor ya. Mm-mm. Itu putu Jadi paling sregep. difoto. Oh, gitu. Tak kira kasih piala juga, Mas. Apa cuma penghargaan aja? Apa penghargaan aja atau sama piala mungkin? Enggak, cuma sertifikat itu sih sudah kita pigora. Hmm. Nek Jadi sudah untuk dipigora dengan harapan wis bisa ditempel. akhirnya, aku ditempel ya. Gua kan biar apa ya? Ngajak teman-teman nih kan biasanya, kulo fotoku, kulo Iya, fotoku. Oh iya iya. tak kasihkan ke orangnya kan. Biasanya ditempel di ruang tamu kayak gitu-gitu, kayak lucu-lucuan. Buat seru-seruan nih Mas. Oh iya, bisa jadi. Iya. Oh iya iya iya. Wah ini tata warna boleh nggak Mas mengadopsi cara sampean nih Mas? Wis monggo is. Insya Allah lah aku pulang nanti aku main ke Malang aku. Oke. Sam Faisal, iya. Sam Faisal Ah, titip klambi wingi. kelambi apa? Oh kelambine teko Sumba. Klambi Sumba, iya. Mm. Mantap mantap. Aku titip pisan Mas. Oke, oke, WA ya, WA ya. Oke siap ya. Oke teman-teman ini yang sudah join ini ada 7 bisa langsung cerita atau tanya-tanya ke Mas Adit gimana atau ada eh, pengen meniru program-program tapi masih bingung nanti bisa sharing bisa langsung di komentar monggo. Ini ada Mbak Cimasaki. Weh, siapa ini Cimasaki saya belum tahu. Ini ada Nis Bulkis, ada Lumpia Dewo, Asmi Feni, banyak Mas. Ternyata ada Mas Arif Wahyu, Kuinzel. Weh, ternyata Anda cukup terkenal ya. Ini nambah lagi satu ini. Siapa orang? Sore-sore itu biasanya agak susah loh Mas. Secara live itu agak susah. Ini sampai 8 ini berarti Anda cukup ini terkenal berarti. Influencer. Enggak lah. Mereka ki bingung ngomongannya adewe ket mau. Ya Jawa. Iya. Halo juga Mbak Nis Bilkis. Boleh bertanya atau sharing? Nah, oke. Oke, Mas, sambil nanya-nanya lagi. Eh, berarti orang yang dikasih kejutan itu juga orang-orang tertentu, Mas ya? Atau pemenang giveaway aja atau mungkin ada gimana, Mas? Masih tersegmentasi juga atau bagaimana? Ya, ya tadi yang beli sering, Hmm? beli banyak sama yang sering ajak-ajak. Jadi 3 kriteria itu, Mas. Mm-mm, Hmm, betul. berarti juga nggak ngasal ya mau mengasih hadiah giveaway itu. Nggak, jadi ada anu nih, apa? Hmm? Apa iki ya? Anu bahasa saya Sing muda. multi tafsir. Ini ada yang mau nanya, Mas. Ini dari Hendrawan Ya, Official. Ini siapa nih, Mas Hendrawan? Cuman kenal? ya itu YouTuber itu. Woi, YouTuber. Monggo Mas Nggak ngerti. Hendrawan. Iku temanku nganjuk iku, Mas Oh, Hendrawan. teman ngandel. Ini juga ada bubur jagung. MJWJ. Ini Manjada Wajada. Woi. Ini terinspirasi dari film saya waktu itu. Saya juga main film Manjada Wajada dulu. Wah, Ini dari Lampung loh Mas. Ini ada Pak siapa? Pak Fadel namanya. Bubur jagung. Masya Yang Allah. beliau jual adalah bubur. Hmm. Monggo Pak Fadel bisa bertanya juga ke
Mas Mas Adit sama saya atau bisa lah. Oke, Pak Hendrawan ini apa ya yang ditanya? Mas mau nanya apa ini? Ojo angel-angel ya Mas ya. Itu keren. Mas Hendrawan tuh keren loh, Mas. Gimana kerennya? Dia tuh PNS, Mm-mm. tapi Terus duwe usaha. PNS di usaha swasta. Oke, ini Dan pertanyaannya usahanya Mas itu penghasilan lebih besar. daripada ini ya. Oh, ini Mas, ini ada pertanyaan entah cuma menguji atau benar-benar nanya, kita jawablah coba nanti ya. Mas, saya selama ini kelola karyawan masih secara tradisional. Belum ada apa istilahnya koordinator, supervisor atau lainnya. Oke. Itu gimana, Mas? Cara pengelolaan karyawan, cara mengelola karyawan. Kalau tadi kan kita ngomongin konsumen. Nah, ini mungkin ke operasional sih, bukan ke marketing ya kan. Nah, Mas Adi kan lebih jago ini kalau operasional, karena saya kan nggak punya. Alah, SS. monggo Mas. Mas Adi, mungkin sharing Ya, tentang cara mengelola. sedikit aja apa ya garis besarnya ya. Di Mbah Koplak itu kita kan di Mbah Koplak itu nggak ada yang namanya karyawan, tapi kita menyebutnya semua tim. Tim. Gunanya untuk apa? Ya, jadi saya kan usumnya flat management ya. Bahasanya daur. Aku yo bingung dhewe ya is yo. Iki kudu piye? Flat iki ya. Iki flat. Itu Itu gimana, Mas? generasi milenial saiki kan susah untuk kita hierarki terlalu tinggi-tinggi gitu ya. Akhirnya kita menyebutnya tim. Dan lebih ke keluargaan sih, tapi kita tetap ada hierarkinya untuk job. Struktur. Ya, struktur organisasi. Tapi secara Di Mbah Koplak itu komunikasi ada, mungkin ya. betul. Di Mbah Koplak ada 2 shift. Satu shift ada pemimpinnya, itu namanya koordinator. Membawai kepala dapur sama satu kepala kasir. Terus mereka berdua bertanggung jawab kepada supervisor. Seperti Jadi itu. ngelaporin gitu ya, ngelaporin ke supervisor yang utama. Supervisor baru Betul. ke owner. Supervisor ke kabak operasional kalau urusan operasional. Kalau pemasaran ke kabak pemasaran. Kalau finansial ke kabak finansial. Oh, ada 3 macam Mas ya. Biasanya yang mungkin sedikit yang saya tahu kan ya operasional, marketing gitu. Oh, finansial sendiri ya. Bukan masuk di marketing. Enggak, jadi 3 aspek, 3 apa ya? 3 SD, 3 bagian itu saling berhubungan nih. Ketika marketing genjot penjualan tuh. Dia harus tetap patokannya pada profit margin atau pengeluarannya dia. Jadi nggak ngawur ya Mas, nggak oleh ngawur. Budgeting marketingnya kudu jelas untuk apa aja. Posisi keuangannya kita seberapa kayak gitu. Terus kadang digenjot sama marketing kudu koordinasi sama operasional. Kiko aku nek promo untuk tebus Rp1.000 misalkan. Cepat no yorek pasukanmu kayak gitu. Opo Mas sing intinya kayak gitu. Sing sewan niku opo? Es teh opo? Kemarin aku kan ada usaha lagi namanya bakso Yutun. Yutun. Belum tak follow iki. Udah ada IG. Iya. Sudah. Oke, nanti. Lah untuk promo-promo kemarin kita ada ngadakan tebus Rp1.000. Untuk varian Bakso 1 mangkok. Oh, enak. 1 porsi. Tapi kan dihitung itu HPP-nya berapa, terus untuk berapa hari, budgeting marketingnya berapa, goal-nya apa kan kayak gitu. Oke.
Kalau waktu itu goalsnya apa Mas? Kalau waktu Itu marketingnya? Bakso Yuto ini untuk memperkenalkan. Hmm. Kasarannya kok Goalsnya? grand opening kan loh ya. Oh, heeh. Dan Soalnya kan menjadi goalnya apa? lokasinya masuk. Di mana Mas? Di Nganjuk juga. Ya, jadi jalan kok ono dia di kelas jalan kelas 3. Jadi Apa itu sepi. kelas 3? Oh. Karena nek jalan utama terus jalan Heeh. jalan kelas kedua sih rada sepi. Lagi sing gang, masuk gang. Masuk gang banget. Yo. Oh, menimbulkan crowd gitu ya. Di gang sepi kok tapi rame. Ya Oh, gimmick. gimmick. Ya. Ini ada band Wicak ya, ini hadir juga. Oh, jadi seperti itu Mas. Tadi siapa namanya? Pak Hendrawan. Kalau caranya dari Mbah Kopla ini membagi menjadi 3 tim dan kemudian cara komunikasi dengan kata flat, ya kan? Flat management. Jadi biar lebih akrab walaupun tetap mengutamakan struktur organisasi. Oke, mungkin ada yang lain lagi. Ini ada banyak lagi yang bergabung. Ada Alba 91, ada Njak Njak Salto. Oh, ngejak Salto. Iki Ben Wicak iki anu es Siapa Mas? pembicara guys. Oh, Artis yang nganjuk itu ya. Properti. artis yang properti we. Ini mainnya duit gede Mas ya. Kalau kita kan YouTube Ben Wicak, Puguh Wicaksono. Wicaksono. Oke, nanti tak cek lah. Aku pengen lihat juga. Kalau kuliner mah, Subscribernya 150.000 iku. iki seman menggunakan juga Mas. Seman ajak kolaborasi untuk Ya, marketing. hitung-hitung konco lah. Deh nulung. Konco yang baik hati iki kayak ngene iki bisa ditiru Pak Ben Wicak gini ya kan. Oke. Apa mah aku sampai ngomong apa aku lali Mas. Lah ya dhewe ki kok blakra gak jelas. Belakang agak jalan gak apa-apa Mas. Ini namanya kita lagi membangun kekoncoan Mas. Aman-aman. Aku kan kalau ke Sumba kan biar ada tujuan juga nanti kan bisa mampir. Siap. Tapi lek karena sampean aku wedi Mas. Oke. Berarti itu Mas ya. Terus tak lihat juga kontennya itu kok cukup bagus Mas di kulinere Mbah Kopla. Kalau di Tata Warna ini juga masih ada problem sih kita di engagement. Itu engagementnya dari Mbah Kopla udah lumayan bagus. Itu sampai 135 like-nya. Itu gimana waktu itu untuk yang buat konsep apa ada sendiri tim marketing atau gimana? Iya. Ini, makanya aku pengen belajar ya, Is. Makanya aku pengen sering ke Malang biar tahu apa sing tak lakukan iki loh. Kadang-kadang kita sudah melakukan tapi kita nggak tahu nah itu adalah engagement, itu adalah ini kan ben aku ngerti lah. Oh, ternyata iki carane kan kayak gitu. Iso ngarani, iso cerita lah. Oh gitu. Tapi kalau ini kita juga masih ini sih masih belajar juga. Jadi kita ikilah trial and error kadang seperti itu Mas. Ini juga ini Sama, Mbak Kopla sing tadi kamu tanyakan tadi, itu kita cuma logika aja. Berarti Ya, lebih riset dari hashtag kayak gitu-gitu. itu ada timnya sendiri untuk ngurus itu. Dulu awalnya aku tok, CEO temenan ya. ya KPKP dhewe ya. Ya, shift everything. Officer. Tapi tahes, Wak tahes. Skala izin wis kadung resign tok Iya. Ada pride yang harus dijaga ya, ada harga diri yang harus dijaga. Iya. Temenan izin tenan aku wis. Wis kadung resign to. Ngerabi anak wong gitu. Bojoku duwe toko gede, aku gak duwe apa-apa bae rasane ra karuan. Aku urung bojo iki Mas. Iki ada saran nggak untuk seorang jomblo ini? Ya ini ada On The Way Indonesia ini
yang dua iki Mas. Bergabung iki. Iki Mas Risat. Risat ya. Risat apa Mas Risat? Iki di Sulawesi Selatan Bulukumba. Iki mantap iki tetelan Masya kopi. Allah. Salam kenal. Nanti oh ya aku belum ngajak Abang on the way ini yang punya on the way untuk ngobrol juga. Aku kayak apa ya? Gatel pengen ngejak ngobrol wong-wong ya. Masya Allah. Oke. Jadi waktu itu emang karena kepalang basah Mas ya, harus resign. Jadi harus ya bener-bener gitu. Dan kalau Yuton ini sendiri, bakso Yuton ini secara ini manajemen di bawah Semen juga atau kayak Mbah Kopla ini kayak apa namanya? Gabungan gitu, mitra gitu. Gimana? Iya. Yuton itu ini aku kan gabung TDA juga. Hmm. Mm-mm. Jadi dapat apa ya, menti nek ngarani ya. Apa itu Mas Menti? Menti ku apa ya? Dia itu anakku. Can longgo ngono lho Mas, gak apa Mas. Santai. Iya, sik. Di pangku. Kamu gak jaga toko, Kim? Jenenge siapa Mas? Jenenge siapa? Kim. Adekku soalnya jenenge ya Kim Hakim. Kim Anthony. Woi, keren. Anthony, mantap. Anthony. Kalau yang Mbah Yuton nih gimana Mas? TDA. Iya, terus? jadi TDA intinya aku suruh coaching beberapa anak kan. Aku dapat 5. Coach ya. Nah, kamu ya gak coach ya, apa ya? Ngajari, sharing. Coach Adit. Jadi Coach? apa ya? Roaming. Tolonglah. Gak apa-apa, jauh Mas. Aku biasa nge-live karo adekku nih sampai kuwi mbek adekku kan. Balik deh. Jadi aku disuruh sharing sama 5 orang. Awakmu ya tahu sendiri, kita ngobrol dari awal sampai akhir iki aku wonge kan apa ya? Gak iso strukturnya gak iso rapi kan. Untuk ngajar ini aku bukan seorang sing apa ya, seorang sing iso rapi lah intinya. Kalau menjelaskan ya kan. Beda karo Sam Faisal. Iya, aku tak rada minggir sih ya. Apa? Aku sedekne diusiri tok enggak. Kalah be anak. Jadi dari 5 orang itu tak seleksi. Nah, aku langsung ngajari besok materinya ini aku gak apa ya? Nggak ngerti materinya. Apa sih yang harus tak sampaikan? Akhirnya Jadi mendinglah langsung kita bikin bisnis aja. Gitu. Aku bilang gini, wes kita bikin bisnis. Nek ilmu TDA kita terapkan iso jalan. Ya kita lanjut di TDA. Nek iki gak iso jalan, wis kene petu bareng-bareng ya teko TDA. ada nama TDA yang dipertaruhkan. Subhanallah. Anda luar biasa. Ya, terus akhirnya dari 5 orang itu kita seleksi tuh. Akhirnya dapat 2. Dapat 2, akhirnya kita kolaborasi, jadilah Yuton. Gitu. Ini udah berapa bulan Mas Yuton ini? Yuton itu sudah 8 bulanan. Hampir setahun ya Mas ya? Ya, jadi Yuton buka sesuk corona. Corona is the best in the world. Tapi yo apa is? Corona itu adalah peluang lah. Bisa peluang, bisa menjadi halangan tergantung kita nih Mas yo. Betul. Dan saya juga masuk sebulan sebelum corona. Dia tak warna. Tapi dari corona ini kita banyak belajar kok is. Iya betul Pak.
Iya kan? Hmm. Tuh. Belajar keuangan, cari nyari ini. Nah ini ada Tumbas Mindo ya, ini langsung coachingannya apa? Anak didik itu anak didik apa ya? Partner dari Sam Faisal ini di Masya Allah. Lamongan. Ini Oh, keren nih. Lamongan. Ini keren banget ini Tumbas Mindo. Nanti saya sama Pak Fian, namanya Pak Fian, nanti kita ngobrol bareng ya Pak Fian ya. Boleh ya? Masya Allah. Jadi Apa yang nanti kemarin kayak Indomie itu ta? Indomie Kayak kafe itu ya? ya di Lamongan deket. Hmm. Kalau katanya Pak Faisal aku belum pernah ke sana, ini yang udah ke sana dari partner saya Mas Cahyo dari Malangnut. Rame Mas. Ini Mas Mindo ini the best Masya Allah. di Lamongan. Ini nanti kita perlu sharing. Jadi cerita-cerita. Oke, boleh insya Allah. Oke, langsung dapat tiket. Oi, Golden tiket. amin amin. Melok aku. Oke, kita sharing-sharing ya Mas ya. Ngobrol wae enak suwantui gini guys. Los. Jam berapa Mas sekarang di sana Mas? Di ATT jam berapa? Di sini kacak 1 jam. Jam 6 lah. Jam 6 oh, di sini. Oke, salam kenal. Kita omongannya kita ki gak berbobot sama sekali yo is dibanding sing kemarin-kemarin iki. Ya namanya juga aku berbobot di badan aja sih. Kalau omongan segini gila cocoknya ini. Oke, alhamdulillah ini kita udah 1 jam, kita sudah pas banget. Nanti kapan-kapan kita sharing, kita nanya-nanya lanjut via WA Mas ya. Siap, siap. Terima kasih Mas sudah sharing-sharing, udah mau cerita tentang Mbah Kopla, tentang pengalaman hidup dan lain-lain. Dan terutama tadi dapat mengena sekali tentang cara mengelola data konsumen bisa sampai meningkatkan 40%. Ini kita tawarkan sudah ngejalanin tapi masih belum ada signifikan. Ini masih perlu belajar lagi mungkin sama carane Mas Adit. Oke, terima kasih Mas Adit atas waktunya udah sharing-sharing. Semoga Mbah Kopla terus berkembang, usaha istri jalan-jalan dan anaknya. Amin, amin. Ini suka bapak Kang Reza baru masuk. Aduh, suka bapak Kang Reza baru masuk. Biasanya ini paling sergap ini. Oke, tak salami aja. Oh ya, jangan lupa ukuran baju ya. Oke, nanti aku tetap ya aku pesen ya. L Mas L. Aku WA ya, WA. Oke. Ya, tenanan iki. Iya, engko tak WA. Engko tak WA. Oh iya. Kok aku tak usahakan pisan nang nggone sampean. Aku kudu sambang iki, sambang dulu. Aman. Aman. Oke. Terima kasih waktu ini Mas Adit. Oke. Kita selesai dulu. Bisa di X ini ada salam apa? Ada promo apa mungkin? Gak ada. Ya, promonya itu loh. Apa? Laparpreneur itu wajib dimiliki ku. Nek pengen apa ya? Untuk mengidentifikasi konsumen. Bener-bener work tenanan. Nah, betul. Nanti yang mau pesen buku ya, aku bukti nih. Ini nanti bisa sharing-sharing lagi sama yang sudah melaksanakan. Kalau untuk bukunya nanti bisa pesen lewat Tata Warna, bisa di DM atau di WA yang udah nyimpan WA-nya Tata Warna admin, nanti bisa langsung menghubungi situ. Harganya 220 ya. Siap. Oke, terima kasih Mas Reza. Mas Reza, kamu suka banget Kak Reza. Makasih Mas Adit udah meluangkan waktu nih. Salam dari Tata Warna untuk teman-teman semua. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi teman-teman, kita sudah bersama dengan Mas Adit selaku telat. Save ya Mas. Oke, siap Mbak Nadia, nanti kita akan save. Kita ya walaupun sebenarnya tadi kita sharing-sharing santai, tadi ada beberapa poin yang dimana bagaimana cara meningkatkan tadi omsetnya bisa sampai nambah 40% dari penerapan bagaimana memilih tipe konsumen idealnya siapa, menariknya bagaimana, merawat hingga mengejutkan. Oke, keren, mantap Jos. Oke, untuk selanjutnya harus saya sama Bang Fadel juga nih, Pak Fadel.
Ya, nanti kita akan minta sharing-sharing ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung dengan Tata Warna. Untuk selanjutnya itu ada di hari Rabu, itu siang hari. Nanti kita akan sharing dengan konten kreator dan desain dari elemen slide. Elemen slide itu seperti apa? Bagaimana kita sama cewek-cewek cantik, terutama yang cowok-cowok, jangan sampai ketinggalan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertumbuhan.